Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang kami hormati Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro periode 2025 hingga 2030, serta jajaran yang berkenan mendukung program kuliah 3-in-1 pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pemateri utama kuliah 3-in-1 bersama dosen praktisi, Ibu Dokteranda Nurul Azizah MM, Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro periode 2025 hingga 2030. Selamat pagi, Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan 3-in-1 ini pada hari Sabtu 14 Juni 2025 pada rangkaian kegiatan kuliah 3-in-1 Program Magister Kajian Wanita Sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya dengan tema Implementasi Teori-Teori Sosial dan Feminis pada Studi Perempuan. Kami informasikan bahwa program 3-in-1 ini adalah salah satu program unggulan Universitas Brawijaya yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi lulusan menggunakan 3 sumber belajar, yaitu dari dosen luar negeri, dosen dan praktisi, dan juga dosen internal UB. Yang saat ini sedang kita ikuti bersama, yaitu program kuliah 3-in-1 oleh pengajar dan praktisi dengan Ibu Dokteranda Nurul Azizah MM, Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro periode 2025 hingga 2030. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita simak bersama acara inti atau pemaparan materi, demi kelancaran acara pada pagi hari ini, kami silahkan untuk sejenak menundukkan kepala dan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu, memasuki acara pertama pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada yang kami hormati, Ibu Ketua Program Studi S2 Kajian Wanita Sekolah Pasca Sarjana, Ibu Maharani Pertiwi PSD, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih kepada Mbak Sita untuk pengantarnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu teman-teman semua, mahasiswa dan juga seluruh peserta di kegiatan 3-in-1 Program Studi Magister Kajian Wanita pagi hari ini. Semoga semuanya pada kondisi yang sehat, baik, dan siap untuk berdiskusi dengan salah satu pemateri 3-in-1 di program Magister Kajian Wanita ini. Di dalam program ini kami berharap teman-teman semua, mahasiswa dan juga seluruh rekan-rekan bisa menambah informasi dan juga memiliki pengalaman, bisa mendapatkan pengalaman dari dosen praktisi yang terkait di bidang sosial dan etika feminisme. Di sini untuk pembicara yang kedua kita punya Bu Dr. Nurul Azizah. Beliau merupakan salah satu putra bangsa putra Bojonegoro ya, Putri Bojonegoro yang banyak berkecimpung di dunia sosial sampai dengan jabatannya sampai saat ini. Semoga nanti sharing-sharingnya dengan Bu Dr. Nurul ini bisa memberikan kita banyak pengalaman dan apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita maupun dalam apabila teman-teman ada yang dari mahasiswa bisa digunakan sebagai salah satu motivasi ya ketika menempuh pendidikan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga acara ini berjalan dengan baik dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang hadir pada acara ini di pagi hari ini. Terima kasih Mbak Sita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Nurul Azizah MM, Wakil Bupati Bojonegoro periode 2005 sampai dengan 2030. Dan yang saya hormati pula para dosen, narasumber, dan panitia, serta seluruh peserta pada kegiatan 3-in-1 yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya sehingga hari ini kita dapat hadir dan berkumpul walaupun secara virtual via Zoom, begitu ya Ibu Nurul dan Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan 3-in-1 pada program Magister Kajian Wanita dengan tema Implementasi Teori-Teori Sosial dan Feminis pada Studi Perempuan. Bapak Ibu sekalian, tema yang kita bahas hari ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menyentuh aspek praktis yang sangat penting, di mana bagaimana sebuah teori-teori sosial dan feminis dapat diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, terutama dalam konteks pemberdayaan perempuan dan kebijakan publik. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sebelum Ibu Nurul memberikan materinya, saya sekilas menjelaskan terkait dengan profil beliau secara singkat. Beliau lahir di Bojonegoro 5 April 1969 dan beliau alumni S1 di Universitas Islam Malang dan S2 di Universitas Wijaya Putra. Sangat banyak sekali riwayat organisasi yang beliau ikuti, di antaranya beliau bergabung di Badan Koordinasi Majelis Taklim, kemudian Forum Kerukunan Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia, dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bojonegoro. Serta ada banyak sekali Bapak Ibu penghargaan yang sudah beliau raih. Yang pertama, beliau mendapatkan penghargaan sebagai Camat Teladan Tingkat Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur tahun 2010. Kemudian Adipura oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2011 dan menjadi top 35 inovasi pelayanan publik nasional oleh Kementerian Pan-RB tahun 2016. Adapun riwayat jabatan pekerjaan beliau saat ini menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro dan sebelumnya beliau menjadi PLT Bupati Bojonegoro serta menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, kemudian menjadi Camat Kalitidu dan Camat Purwasari. Sekilas Bapak Ibu pengalaman serta riwayat pekerjaan beliau dan harapannya melalui pengalaman beliau yang sangat panjang begitu ya di pemerintahan dan organisasi masyarakat, Ibu Nurul Azizah ini akan berbagi dengan kita semuanya bagaimana perspektif sosial dan feminis ini tidak hanya menjadi teori dalam ruang akademik, tetapi juga menjadi dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan publik yang adil, gender, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat, dan khususnya perempuan. Baik, tidak lama-lama Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut dengan penuh antusias dan hormat narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Anda Nurul Azizah MM. Kami persilahkan Ibu dengan segala hormat. Bisa tidak saya tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la khalaqata billah ma ba'du, yang tentu sama-sama kita hormati, kita banggakan saat ini yang tergabung di dalam Zoom yang hari ini menjadikan suatu keberkahan bagi kita bahwa kita semuanya diberikan nikmat sehat dan selamat sehingga bisa bersama-sama mengikuti kegiatan hari ini. Dan yang kedua, pangapunten, lagi kami baru dari lapangan pembukaan perkemahan, maka panas sekali terus kemudian hadir ke sini untuk saling memberikan sebuah informasi atau komunikasi manakala kita sama-sama sebagai seorang perempuan. Yang ketiga, matur suwun bahwa Sekolah Pasca Sarjana Unibro
telah memberikan waktu untuk kita sharing di dalam program Magister Kajian Wanita. Bapak Ibu peserta atau ibu-ibu atau mbak-mbak semuanya yang saya cintai, ini masih muda semuanya ini. Nah, bahwa kita selaku wanita memang punya sebuah kodrat. Kodrat kita adalah kodrat untuk bisa melakukan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur. Ini kalau bisa dihitung bagaimana kegiatan seorang wanita, begitu juga kodrat kita yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Kalau melihat dengan saya melihat dengan di jumlah di Kabupaten Bojonegoro saja, dari jumlah penduduk 1.300.000 sekian, ini memang kalau jumlah laki-laki dengan wanita itu adalah banyak laki-laki. Karena laki-laki ini adalah 686, sedangkan perempuannya adalah 679, tetapi hanya sedikit. Kemudian kalau melihat dari angka harapan hidup, ini saya melihat satu sisi angka harapan hidup, yaitu di Bojonegoro sesuai dengan survei di tahun 2023, angka harapan hidup untuk laki-laki adalah 72 tahun, sedangkan untuk perempuan 74 tahun. Artinya, kalau melihat dari panjangnya umur, ini alhamdulillah ternyata panjang wanita. Nah, maka ini menjadikan sebuah semangat kita bahwa seorang wanita dituntut untuk bisa lebih berekspresi. Apalagi kalau realitanya bahwa seseorang anak menuju generasi emas yang diharapkan oleh pemerintah sebagaimana cita-cita Bapak Presiden, yaitu generasi emas tahun 2045. Peran wanita itu sangat mendominasi. Peran seorang ibu sangat mendominasi terhadap pembentukan karakter anak-anak. Oleh karenanya setuju, manakala kemampuan seorang wanita ini perlu ada suatu peningkatan. Maka dengan peran tersebut saya kira pasti wanita untuk berkiprah ini lebih bertanggung jawab. Karena ketika memutuskan sesuatu antara logika, itu juga perasaan atau emosinya terjadi. Maka dengan adanya program Magister Kajian Wanita di Unigro, ini saya kira luar biasa karena memberikan suatu porsi. Porsi kita adalah bagaimana meningkatkan kemampuan seorang wanita sesuai dengan kodrat kita, termasuk tidak hanya di belakang seorang suami, tetapi pada waktu kita beraktivitas atau berkreasi atau mengembangkan diri, baik di dalam organisasi, kemudian di bidang kelembagaan, kemudian di bidang pemerintahan, di politisi, dan dimanapun saya kira ini bagus karena tadi mengedepankan antara logika dan emosi. Oleh karenanya di dalam teori sosial yang mana teori ini adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami hubungan antara individu dan masyarakat, saya kira saat ini secara menganalisis struktur sosial maupun norma dalam bentuk maupun identitas gender peran perempuan ini adalah baik sekali. Kemudian di dalam studi perempuan ini, kalau saya tadi kebetulan kami adalah dulu belajar kepemimpinan adalah pada waktu di APDN Malang. Pada waktu di APDN Malang itu sebagai dasar kita, bahwa seseorang kepemimpinan ternyata tidak didominasi ketika waktu itu di APDN Malang. Awalnya itu adalah wanita itu sedikit, tetapi setelah itu ada tambahan-tambahan untuk jumlah perempuan bisa masuk di dalam sekolah-sekolah yang tentu ikatan dinas. Begitu juga pada waktu saya di dalam
belajar bekerja pada waktu awal, kemudian pada waktu itu selaku camat perempuan pertama, waktu itu disaksikan bahwa seorang wanita bisa pada waktu itu pada tahun 2006. Dan orang menyaksikan apakah perempuan bisa. Ternyata diberikan tugas tanggung jawab melebihi dari tugas tanggung jawab seorang laki-laki. Karena waktu itu, ini saya berbicara pengalaman saya sendiri, waktu jadi camat 8 tahun, itu 8 kali penghargaan tiap tahun, itu juara umum pada waktu saya diletakkan di mana lokasi camat berada. Maka itu menunjukkan bahwa tanggung jawab, karena kalau seorang wanita sudah diberikan tanggung jawab, mau tidur pun itu terbawa di dalam tidur atau di dalam mimpi. Maka itu menjadi sebuah karakter tanggung jawab ketika seorang wanita diberikan tanggung jawab. Oleh karenanya, melalui kajian ini nampaknya bahwa teori feminin ya, itu adalah bahwa fokus pengalaman perempuan, gender ini tentu tidak menjadikan sebuah bagian dari yang saat ini ada ketimpangan. Tetapi ini nanti menunjukkan sebuah kesetaraan dan kesempatan. Saya kira ini adalah beberapa yang perlu menjadi diskusi kita bersama. Barangkali itu para peserta yang saya cintai. Kemudian di dalam pengarustarungan gender di Kabupaten Bojonegoro saat ini dengan mengetahui gender ternyata punya tanggung jawab yang tidak bisa diragukan lagi. Pada waktu menata SOTK dari pejabat-pejabat yang ada, yaitu saat ini sudah lebih dari 10%, bahkan di Bojonegoro ada hampir 20% adalah lebih 20% dari 60 pejabat, ini 18 itu adalah perempuan, artinya melebihi 20%. Kemudian apa saja yang sudah dilakukan di dalam menyusun anggaran APBD, saat ini juga melalui tahapannya adalah ada namanya musrenbang perempuan. Dan musrenbang perempuan ini mengakomodir kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan untuk meningkatkan daripada kesetaraan gender itu. Kemudian yang kedua adanya regulasi yang memberikan peningkatan terhadap kegiatan ibu dan anak. Maka ini juga sebagai bentuk bahwa pemberdayaan perempuan. Kemudian juga ada anggaran yang saat ini untuk kegiatan-kegiatan, tentu kegiatan-kegiatan itu mulai dari anak-anak yang lahir, kemudian seorang memasuki usia produktif, kemudian bagaimana di dalam pendidikan dan persiapan pada waktu menjadi seorang rumah tangga, kemudian seorang ibu, kemudian yang terakhir adalah lansia. Maka itu semuanya terakomodir di dalam kegiatan-kegiatan yang saat ini dilakukan di pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Saya kira itu Ibu maupun Mbak-mbak yang berbahagia terkait dengan program Kabupaten Bojonegoro saat ini di dalam meningkatkan SDM, maka SDM ini Sudah selesai apa belum itu? melalui beberapa beasiswa yang ada. Saat ini beasiswa tentunya adalah termasuk ada beasiswa saintis, beasiswa keluarga kurang mampu, beasiswa untuk Gus Dangning, dan beasiswa untuk penyelesaian tugas akhir. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Matur suwun.
Terima kasih banyak. Matur suwun sangat Ibu Nurul atas materi yang disampaikan. Monggo Bapak, Ibu, atau Mbak-mbak yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ini saya tertarik dengan itu tadi Bu Nurul, cegah stunting dengan kelas nenek. Itu seperti apa Bu Nurul? Lebih detailnya. Tugas stunting. Iya. Nggih, nggih. Jadi untuk stunting saat ini anak-anak itu ternyata berada di asuhan bayi atau DOE. Maka yang diberikan program itu kepada nenek-neneknya karena di desa ibu-ibu yang saat ini produktif untuk menambah nafkah suami, ada yang bekerja di mall, ada yang di swalayan, kemudian ada yang bekerja di luar rumah, maka anak-anaknya ini dititipkan kepada DOE. DOE itu adalah bayi. Maka DOE ini diberikan pelatihan oleh puskesmas untuk merawat anak. Saat ini di stunting Bojonegoro ada sekitar 1.362 dan setelah dipetakan ternyata saat ini masa pengasuhan ada yang hampir 50% itu ada di DOE. Maka DOE itu diberikan bagaimana mengasuh seorang anak atau cucu, mulai memberikan minum jam berapa, kemudian mengajak komunikasi berbicara kapan, kemudian apa yang dilakukan biar anak itu jika mau makan. Jadi tidak hanya ketika tidak mau makan dibiarkan, tidak. Maka ini diberikan informasi-informasi pelatihan kepada neneknya. Oh iya, sangat bagus sekali ya Bu. Itu mulai tahun kapan Bu Nurul? Itu mulai tahun 2021. Karena itu masuk di inovasi tahun 2023. Inovasi itu. Nah, kebetulan kami pada waktu itu ada selaku sekda, OPD saya harapkan ada satu OPD harus satu inovasi, maka inovasi itu lahir dari Puskesmas Dander, karena saat itu di Puskesmas ini banyak sekali stunting. Setelah dipetakan ternyata pola pengasuhannya ada di neneknya. Maka apa yang harus dilakukan? Termasuk keluarkan inovasi untuk memberikan pelatihan kepada DOE atau nenek tadi. Baik, sangat menarik sekali ya Bu. Terkait dengan program yang diusung. Baik, ibu-ibu atau mbak-mbak yang lain, monggo bisa raise hand, bisa menulis pertanyaannya via chat room. Nanti kami bacakan ke Ibu Nurul, atau mungkin bisa langsung berinteraksi dengan Bu Nurul, kami persilahkan. Bu Ina, Monggo. Mbak Ina Irawati, silakan Mbak Ina. Monggo menyampaikan. Terima kasih. Ya, Nggih. Bu Nurul, terima kasih sangat untuk sharingnya. Jadi saya tertarik tadi Bu Nurul menyampaikan kalau kemudian ada inisiatif untuk musrenbang tematik perempuan, Ibu. Itu sejak kapan, Ibu? Untuk musrenbang perempuan tahun 2022. Dua-dua. Oke. Nah, ini kan di luar dari mekanisme musrenbang yang ada di aturan reguler, bahwasanya siklus anggaran itu kan tidak memasukkan namanya musrenbang perempuan. Apakah di Bojonegoro ini punya regulasi khusus untuk menjaga musrenbang perempuan itu, Bu? Ngapunten karena pengalaman di kota ini juga tidak mudah untuk kita mendorong inisiatif lokal tersebut, Ibu. Untuk musrenbang perempuan ini masuk di dalam tahapan ketika untuk mencari informasi dari bawah. Jadi pada waktu memberikan informasi-informasi dari bawah itu dimulai dari musrenbang tingkat dusun, tingkat desa, kemudian menggali gagasan tingkat kecamatan, baru di tingkat kabupaten. Pada waktu tingkat kabupaten itulah ada setelah penggalian gagasan dari masing-masing, maka setelah itu dilaksanakan tahapan yaitu dimasukkan sebagai tahapan penggalian gagasan
untuk kebutuhan-kebutuhan wanita yang dinamakan yaitu musrenbang perempuan. Ini yang diundang adalah para perempuan seluruh organisasi, kemudian menyampaikan semuanya apa yang diinginkan, kemudian yang paling di antara fokus paling prioritas baru itu nanti menjadi perhatian untuk dimasukkan di dalam usulan atau di dalam RKPD Pemkab Bojonegoro. Oke. Ya, terima kasih Bu pengalamannya karena ini juga berangkat dari pengalaman kami di Kota Malang. Jadi juga ada musrenbang tematik perempuan. Tetapi yang dari pengalaman kami, usulan-usulan yang diakomodir dari musrenbang tematik, karena di Kota Malang ini ada tematik lansia, tematik disabilitas, anak, perempuan, dan pemuda. Nah, yang diakomodir itu lebih pada hal-hal yang sifatnya teknis, Ibu. Gitu. Jadi kayak peningkatan keterampilan, terus kemudian pengetahuan-pengetahuan spesifik juga itu saya pikir juga penting ya, soal cash flow segala macam. Nah, tetapi ada juga yang menurut kami itu tidak bisa lewat musrenbang perempuan, Ibu, misalkan terkait dengan kebijakan. Nah, terkadang kita melakukan advokasinya itu tidak bisa melalui mekanisme musrenbang itu, Ibu. Gitu. Makasih, Bu. Kalau yang ada yang tidak melalui musrenbang, pada waktu kita menyusun anggaran, ada yang pertama dari musrenbang secara berjenjang. Kemudian yang kedua itu adalah yang melewati yaitu buah-buah pokok-pokok pikiran atau pokir dewan, dan yang ketiga adalah kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten, dalam hal ini adalah Kadawakada. Kadawakada itu adalah melalui proses jadinya adalah dari proses politik. Dari proses politik ini ada namanya tim, ada masyarakat menaruh harapan semuanya. Karena contoh, saya sendiri sebelum jadi Wabub dulu adalah birokrasi murni dan sampai ke Sekdal. Sebenarnya masih 5 tahun, tapi kami karena mengikuti kontestan pilkada maka kami mengundurkan diri dari PNS. Maka disitulah dengan proses politik akhirnya ada tim-tim yang di bawah, banyak sekali harapan-harapannya. Maka itu nanti apa yang menjadi sebuah prioritas, maka nanti kita masukkan di dalam kegiatan program yang ada di masing-masing UPD. Maka itu sejatinya pada waktu menyusun RKPD, yaitu tidak hanya melalui dari unsur bawah, tetapi pokir, kemudian kebijakan pimpinan, yaitu Kadawakada. Oke. Terima kasih Bu Nurul. Oke, kami-kami. Baik, terima kasih Bu Ina atas pertanyaan dan jawabannya Bu Nurul. Terima kasih. Monggo selanjutnya saya persilahkan barangkali Bapak Ibu atau Mbak-mbak yang ingin bertanya. Mbak Ika, mungkin? Iya, izin. Terima kasih Mbak Bunga. Izin Wakil Bupati, izin saya bertanya sedikit. Perkenalkan saya Ika dari PMKW. Saya tahu di Bojonegoro itu ada perusahaan minyak yang bernama Exxon ya Bu ya, masuk wilayah Bojonegoro kalau nggak salah ya Bu, yang dikelola oleh Exxon Mobil. Nah, sejauh ini peran perusahaan terhadap perempuan-perempuan yang berada di wilayah lingkar lokasi tambang minyak tersebut seperti apa ya Bu? Maksudnya apakah mereka memberdayakan perempuan yang ada di wilayah tersebut untuk dijadikan tenaga kerja, atau mereka kalau CSR pasti mereka memberikan bantuan CSR, tapikah adakah peran yang lain yang lebih lagi untuk meningkatkan skill ataupun ekonomi di sekitar wilayah tersebut Ibu? Terima kasih Bu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Ika. Memang Bojonegoro adalah sebagai anugerah sumber daya alam yang saat ini kita telah memberikan supporting kepada kebutuhan nasional sebanyak kurang lebih sekitar 25%.
itu adalah dihasilkan dari Kabupaten Bojonegoro. Dan saat ini di dalam operator yang menangani migas itu adalah dari EMCL, kemudian ada Pepsi, kemudian dari Sukawati, Pertamina SP Sukawati. Dari yang terbanyak adalah dari EMCL. Di dalam pembagian, jadi karena Pemkab Bojonegoro bisa memberikan 25% tersebut, maka yang diterima oleh Pemkab Bojonegoro adalah dari penerimaan dana transfer pusat. Saat ini dana transfer pusat itulah yang menjadikan pendapatan Bojonegoro melalui APBD-nya memang terbesar nomor 2 setelah Surabaya. Kita ketahui dari hasil transfer dana pusat atau DBH Migas yang diberikan pemerintah pusat ke Bojonegoro saat ini kurang lebih ada di angka 4,5 triliun. Jadi itu ada sumber-sumber dari semua transfer. Tetapi murni dari DBH Migas ada 2,5 triliun. Kemudian bagaimana di dalam rekrutmen, karena rekrutmen ini EMCL adalah berada di kantor pusat, maka disesuaikan dengan daripada kualitas maupun tugas apa yang diberikan. Jadi rata-rata humas ini adalah juga seorang wanita karena sesuai dengan karakternya tentu adalah bisa memahami psikologis yang dihadapi, maka humas diberikan kepada wanita. Kemudian juga untuk HRD ini ada juga wanita. Dan prosesnya ini semuanya rekrutnya adalah ada di pemerintah di EMCL pusat. Terus apa yang dilakukan karena yang namanya ini sebagai penerimaan negara, maka pengelolaan keuangan yaitu dibagi sesuai dengan daerah produksi, kemudian pemerintah pusat dan daerah secara merata. Maka ini dibagikan kepada Kementerian Keuangan yang membagikan tersebut. Sedangkan yang bisa dilakukan secara langsung ini berupa CSR, dan CSR-nya ini saya kira ada semacam apa yang akan dilakukan karena di dalam CSR ini harus satu, melalui pintunya adalah Bapeda yang berorientasi pada satu adalah program prioritas Pemkab untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan IPM dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Maka itu yang dilakukan 3 unsur di dalam CSR yaitu sebagai operator migas. Itu Mbak Ika. Baik Bu, izin satu lagi, saya menanggapi sedikit tadi yang Ibu sampaikan terkait dengan proses rekrutmen ada di pusat. Apakah dari pemerintah kabupaten sendiri memberikan rekomendasi Bu untuk calon-calon kandidat yang akan akan menjalankan proses tersebut? Karena saya tahu biasanya di beberapa daerah untuk kandidat itu berasanya kabupaten atau kecamatan tersebut yang berada di area lingkar, biasanya mereka mempunyai kesepakatan dengan perusahaan untuk memberikan kandidat atau memberikan calon itu minimal berapa persen dalam proses rekrutmen. Jadi kayak mereka punya apa namanya calon yang sudah direkomendasikan, tapi setiap proses perekrutan minimal dari putra daerah itu diberikan akses berapa persen untuk bisa mengikuti proses tersebut gitu, kayak jatah gitu ya Bu. Jadi dari pemerintah daerah biasanya ada kesepakatan dengan perusahaan ketika
pertama kali perusahaan akan melakukan penambangan atau eksplorasi di daerah tersebut, biasanya pemerintah daerah pun mempunyai kesepakatan tersendiri berapa persen putra daerah itu harus ditarik sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Ya, terlepas dari itu adalah prosesnya di pusat, tapi biasanya di daerah pun sendiri mereka udah ada kesepakatan jatah lah untuk kesejahteraan masyarakat area tersebut untuk diproses ditarik menjadi karyawan. Jadi bukan hanya sebagai operator saja, tapi mungkin dari skill tertentu juga mungkin ada. Dan setahu saya kalau perusahaan memang proses rekrutmen di perusahaan minyak itu memang sangat ketat sekali, tapi mereka sangat mengutamakan juga keterampilan yang nanti akan mereka asah sendiri. Apalagi kalau putra daerah kita LSM biasanya itu menuntut sekali ya Bu untuk ditarik gitu dari daerah sendiri. Jadi gitu lebih mengutamakan putra daerah. Apakah dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro sendiri ada kesepakatan gitu Bu dengan perusahaan untuk jatah kandidat yang harus bekerja di perusahaan tersebut? Terima kasih Bu. Saya kira kalau jatah enggak ada nama jatah. Karena apa? Itu berdasarkan kemampuan dan profesional. Jadi perekrutan itu dilaksanakan secara profesional, tetapi tidak perhatikan bahwa Kabupaten Bojonegoro ada jatah. Tapi pada waktu pendidikan pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka biasanya adalah butuh tenaga flagman, contoh seperti itu. Kita sebelum diangkat untuk memenuhi kebutuhan kekurangan flagman, maka dilakukan sebuah pelatihan dulu. Maka kalau yang tertentu itu adalah warga lokal. Tetapi kalau secara makro yang ditempatkan di Bojonegoro, bahwa Bojonegoro ada jatah, saya kira tidak. Tetapi disesuaikan dengan potensi, kapasitas, kemampuan dari job description tenaga yang diperlukan oleh perusahaan operator tersebut. Baik, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Boleh satu lagi, Bu Nurul? Ada satu pertanyaan lagi dari Ika di kolom chat. Bagaimana tantangan menjaga sustainability praktek baik ini, Bu? Tadi sudah banyak program, tapi yang paling sulit biasanya menjaganya, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira bagaimana, Bu, untuk menjaga kegiatan yang sudah baik seperti itu? Saya kira dimanapun kalau yang namanya kita itu menjaga sebagai keberlanjutan atau sustainable itu adalah bisa dikatakan apakah sulit. Yang namanya proses politik kepemimpinan setiap 5 tahun ini adalah ada sebuah pergantian. Maka Pak Bupati, Pak Setiawono dan saya ketika program-program yang sudah berjalan dan itu diharapkan oleh pemerintah, saya kira itu tetap harus dilanjutkan. Maka ketika dilanjutkan, ada sebuah RPJMD, yaitu di dalam 5 tahun, ini apa saja yang perlu masuk. Maka itu kalau di dalam regulasi ada yang menaungi seperti Pergub, maka sepanjang itu masih dibutuhkan oleh masyarakat sebagai berlanjutan, saya kira itu bisa dilakukan. Namun manakala tidak diinginkan masyarakat atau ada ketentuan regulasi yang lain dari pemerintah pusat, maka itu tidak bisa dilakukan. Tetapi ya, kalau itu nanti bisa dilakukan lagi karena ada sebuah kebaikan atau revisi atau addendum atau juga sebagai upaya-upaya perbaikan program, maka disesuaikan dengan ketentuan. Contoh, dulu pemerintah Kabupaten Bojonegoro ada namanya santunan duka. Setiap orang miskin meninggal dikasihlah uang 3 juta untuk warisnya. Maka di tahun 2025 ketika Pak Bupati kemudian saya menyampaikan bahwa kalau itu dilakukan lagi tidak bisa. Karena di dalam regulasi itu masuk di dalam BTT atau belanja tidak terduga. Maka sebagai solusi karena masyarakat ini
sangat perlu, maka kita masukkanlah pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai pekerja rentan. Saat ini di Kabupaten Bojonegoro sudah terdaftar ada 148.000. Maka dari kakak yang kita daftarkan begitu meninggal, alhamdulillah artinya dari dulu yang hanya mendapatkan 3 juta untuk bancaan atau 1000 hari dan yang lain-lain itu sudah habis. Tapi sekarang dengan program itu baik, akhirnya ketika kepala keluarga meninggal, maka untuk uang santunan biaya dukanya dapat 42 juta dan 2 anaknya itu mendapatkan support beasiswa masuk di TK dapat 1,2 juta, di SD mendapat 1,5 juta ini per tahun. SMP 1,8 juta, SMA 2 juta per tahun, dan kuliah dapat 12 juta per tahun. Artinya program ini kemarin itu ada tetapi kita rubah karena ini adalah berkaitan dengan kewajiban Pemkab untuk memberikan perlindungan kepada warganya sebagai pekerja rentan yang saat ini pembayarannya ditanggung oleh pemerintah daerah. Ada sekitar 148.000 yang saat ini adalah ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Baik, terima kasih banyak Bu Nurul atas jawabannya dengan studi kasus yang sangat konkret begitu Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada di kolom chat nanti pertanyaannya kami tampung gitu nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk sesi ini kami cukupkan dan untuk mengagendakan pertemuan ini dengan Bu Nurul yang sangat luar biasa begitu ya Bapak Ibu, kami mohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik Bapak Ibu, saya hitung 1, 2, 3, smile. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Ibu Nurul atas waktu yang diberikan, atas materi yang disampaikan. Semoga memberikan manfaat terhadap kita semuanya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Sita. Demikian tadi penyampaian materi kuliah 3-in-1 oleh pengajar dari praktisi Ibu Dr. Randa Nurul Azizah MM, Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro periode 2025 hingga 2030 yang sangat menarik dan bermanfaat. Terima kasih Ibu atas penjelasan dan kesempatan membagikan banyak ilmu, pengetahuan, serta pengalaman kepada kami. Terima kasih juga kepada Ibu Bunga Hidayati PSD selaku moderator telah memandu acara diskusi pada pagi hari ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kuliah 3-in-1 Program Magister Kajian Wanita Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya. Kami informasikan pada sesi kedua bersama narasumber praktisi Ibu Dr. Randa Nurul Azizah MM, Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro periode 2025 hingga 2030 akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2025. Saya mewakili panitia dan teman-teman yang bertugas pada acara hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atas hal-hal yang kurang berkenan selama jalannya acara. Baik, Bapak Ibu, marilah kita menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. Ibu. Terima kasih banyak Ibu.